Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal haramu utawi perkara kang haram, ai minhu tegese saking saum, iku saumul aidaini iku poso dina Aid loro. Wa ayyamit tasyriqi lan poso pira-pira dina tasyriq. Wa saumu haidin lan posone wong wedok kang haid. Wa nufasaa lan posone wong wedok kang nifas. Wa yaumi syakki lan poso dina syak bila sababin kelawan tanpa sebab. Wa nisfi ai wa saumun nisfi lan posone separo atsani kang kaping pindho min Sya'bana saking bulan Sya'ban illa ayyasilahu angin yento nepungake sapa man ing anis fatsani bima kelawan perkara qablahu kang tetep ing dalem sadurunge ma. Au yasumahu utawa yento poso sapa man ing anis fatsani li sababin krana sebab. Pada bagian ini, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala menjelaskan berkaitan dengan puasa-puasa yang haram dan juga tidak sah untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah Shaumul Aidain, puasa 2 hari raya, yaitu Aidil Fitri dan juga Aidil Adha, tanggal 1 Syawal dan juga tanggal 10 Zulhijjah. Status keharaman puasa pada hari raya pada tanggal 1 Syawal dan pada tanggal 10 Zulhijjah itu adalah berdasarkan adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua adalah Shaumu ayyamit tasyriq, puasa pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah as-salasah allati ba'da yaumin nahri, 3 hari setelah tanggal 10 Zulhijjah, yaitu tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan juga 13 Zulhijjah. Keharaman berpuasa pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah ini berlaku walaupun bagi orang yang berhaji tamattu. Larangan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Disebutkan ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syarbin wa dzikrin lillahi ta'ala, bahwa hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan juga hari-hari minum dan juga hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, puasa yang haram dan juga tidak sah untuk dilaksanakan adalah puasanya perempuan yang haid dan juga perempuan yang nifas. Shaumu haidin wa nufasaa. Hal ini berdasarkan ijma' para ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah Shaumu yaumi syak, puasa pada hari syak. Hari syak itu berdasarkan penjelasan dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah adalah yaumus salasina min Sya'bana idza tahaddatsan nas bi ru'yatihi wa lam yashhad biha ahadun aw syahida biha adadun min sibyanin aw abidin aw fasaqah.
hari Syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban, yang mana pada tanggal itu orang-orang sudah ramai memperbincangkan tentang Ru'yatul Hilal, namun demikian tidak ada seorang pun yang menyaksikannya. Walam yashhad biha ahadun. Ataupun ada yang menyaksikannya beberapa, tapi dari kalangan anak kecil, ataupun dari kalangan budak, ataupun orang-orang yang fasik. Hal ini berdasarkan hadis, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan berkaitan dengan larangan berpuasa pada hari Syak, yaitu barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Nah, larangan berpuasa pada hari Syak itu adalah jika memang dia berpuasa tanpa adanya sebab. Hadza idza shamahu bila sababin. Namun jika dia berpuasa pada hari Syak namun karena ada sebab, contohnya ketika dia memiliki tanggungan puasa Ramadan yang masih belum dia lunasi, tinggal 1 hari, maka pada saat itu justru hukumnya wajib dia berpuasa. Ataupun misalnya ada kasus, misalnya seseorang rutin berpuasa hari Senin Kamis. Kemudian hari Syak itu bertepatan dengan hari Senin, maka dalam hal ini dia tetap disunnahkan untuk berpuasa hari Senin. Kemudian termasuk puasa yang diharamkan dan juga tidak sah, itu adalah Shaumun nisfi ats-tsani min Sya'ban. Puasa di separuh kedua pada bulan Sya'ban. Berarti tanggal 16 sampai dengan tanggal 30. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu hadis idzan tasofa Sya'banu fala syiyama hatta yakuna Ramadan. Ketika Sya'ban itu sudah separuh, maka tidak ada puasa sampai datangnya bulan suci Ramadan. Hadis ini dinilai hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian larangan berpuasa di separuh kedua bulan Sya'ban itu adalah memang ketika dia tidak menyambungnya dengan puasa pada hari sebelumnya. Dan dia berpuasa bukan karena sebab. Adapun ketika dia menyambungnya dengan hari sebelumnya, misalnya tanggal 15 dia berpuasa, kemudian dia menyambungnya dengan tanggal 16 dan seterusnya, maka dalam hal ini tidak haram dia berpuasa di separuh kedua bulan Sya'ban. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, illa ayyasilahu bima qablahu. Ataupun juga ketika dia berpuasa karena adanya sebab. Au yasumahu li sababin. Contohnya kaqodoin wa muwafaqati adatin fala yahrumu bal yajibu au yusannu. Contoh kasusnya adalah ketika dia berpuasa di separuh kedua bulan Sya'ban karena adanya sebab, misalnya dia punya tanggungan qadha puasa Ramadan sebelumnya. Maka dalam hal ini, dalam kasus dia punya hutang puasa Ramadan, dia wajib puasa di separuh kedua bulan Sya'ban untuk melunasi hutang-hutang puasa Ramadannya. Kemudian contoh kasus lain adalah ketika dia mempunyai tradisi puasa sunnah, Senin Kamis misalnya. Maka dalam hal ini dia tidak diharamkan, bahkan dia tetap disunahkan untuk berpuasa Senin Kamis di separuh kedua bulan Sya'ban. Jadi tidak semuanya puasa di separuh kedua bulan Sya'ban itu diharamkan, tergantung konteksnya. Tidak haram itu sebagaimana penjelasan dari Syekhul Islam, illa ayyasilahu bima qablahu aw yasumahu li sababin kaqodoin wa muwafaqati adatin fala yahrumu bal yajibu aw yusannu. Naam. Demikian ini beberapa puasa yang statusnya haram dan juga tidak sah untuk dilaksanakan. Dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori rahimahullah telah menjelaskan beberapa catatan atau pengecualian-pengecualian terhadap beberapa puasa tadi. Misalnya puasa pada Yaumi Syak dan juga pada separuh kedua di bulan Sya'ban, maka ada pengecualian-pengecualian sebagaimana yang sudah dijelaskan.
Walal mu'allifu rahimallahu ta'ala, babu ma yufsidu sawma ilahuna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.